Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 75. Maya Dewi tersenyum. Selama 3 hari hidup di pondok miskin bersama Nyi Wiji, ia mengalami keadaan yang amat menyenangkan hatinya. Memang, setiap hari makan minumnya amat sederhana, tidurnya pun hanya di atas lincak, bangku dari bambu, reot. Akan tetapi, sikap Nyi Wiji yang selalu tersenyum dan amat ramah kepadanya bagaikan sinar matahari yang menerangi semua kegelapan dan relung-relung hatinya. Betapa sudah teramat lama ia merindukan sinar kasih sayang seperti itu? Kasih sayang seorang ibu atau ayah, seorang saudara, sahabat yang mengasihi bukan karena keadaan lahiriahnya belaka. Pagi ini Nyi Wiji melarang ia untuk membantu di dapur. Ini sarapan istimewa yang harus ia buat sendiri, demikian katanya. Maya Dewi menanti masaknya makanan yang akan dihidangkan sebagai sarapan itu dan ia keluar dari dalam pondok. Udara pagi itu cerah sekali. Semua tampak bersih setelah semalam dicuci air hujan. Kini semua itu, pohon-pohon, tanaman-tanaman sampai rumput hijau, tanah dan apa saja yang masih tampak basah, seolah-olah pakaian yang habis dicuci dan kini dijemur di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Suasana pagi hari yang cerah itu mendatangkan kenikmatan dalam hati Maya Dewi dan ia pun tersenyum cerah sehingga wajahnya yang cantik tanpa polesan atau hiasan itu tampak berseri. Ia lalu duduk di atas bangku panjang depan rumah, memberi keleluasaan kepada badannya untuk menikmati semua keindahan itu. Matanya seolah berpesta memandang segala sesuatu yang mandi cahaya, telinganya menikmati suara burung berkicau, desah angin lembut pada daun-daun pohon, teriakan anak-anak agak jauh di sana, dan lapat-lapat terdengar tangis seorang bayi disusul gumam sayang dari ibunya. Hidungnya juga menikmati keharuman tanah yang segar, bunga dan daun, terutama seluruh dirinya menikmati hawa udara segar sejuk yang memasuki dada dan perutnya. Pagi yang indah sekali. Maya Dewi menoleh ke kanan dan di sana, sekitar 2 tombak dari tempat ia duduk, berdiri di orang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun. Tubuhnya jangkung kurus sehingga mukanya seperti tengkorak terbungkus kulit. Sepasang matanya nakal, dan mulutnya tersenyum penuh arti, jelas membayangkan bahwa dia terpesona dan terkagum-kagum. Dia tadi berkata memuji keindahan pagi, akan tetapi mata dan sikapnya menunjukkan bahwa bukan pagi indah yang dia kagumi, melainkan wanita yang duduk di atas bangku reot di depan pondok itu. Bagi Maya Dewi, tatapan mata pria seperti itu bukan hal yang aneh atau asing lagi. Ia tahu benar bahwa laki-laki tinggi kurus ini sedang mengagumi kecantikannya secara terbuka, tidak disembunyikan sehingga mendatangkan kesan kurang ajar. Akan tetapi Maya Dewi tidak marah atau dongkol karena ia menganggap kelemahan laki-laki seperti itu masih wajar saja. Ia pun melihat bahwa dari pakaiannya, laki-laki ini bukan seorang desa yang miskin. Pakaiannya cukup mewah dan dari cara dia membawakan dirinya, mengandung sikap congkak atau tinggi hati yang menjadi ciri khas sikap orang-orang yang memiliki kedudukan, harta, atau nama besar yang membuat dia merasa lebih daripada manusia pada umumnya. Maya Dewi hanya memandang sejenak lalu menundukkan muka, pura-pura tidak tahu dan tidak mengacuhkan agar orang itu segera pergi dan tidak mengganggunya lagi. "Nimas, siapakah Andika? Andika cantik jelita seperti bidadari dari kahyangan. Manusia atau bidadarikah Andika?" Laki-laki itu maju menghampiri sehingga berdiri di depan Maya Dewi dalam jarak sedepa. Maya Dewi dapat mencium bau harum bunga kenanga dari orang itu. Agaknya dia suka memakai wangi-wangian dari bunga kenanga. "Saya orang biasa, nama saya Maya Dewi," katanya jujur. Aduh. Namanya indah seperti orangnya. "Ketahuilah Nimas Maya Dewi yang cantik jelita. Aku adalah Ki Lurah Samin, lurah dusun Waru ini." Di mana Andika tinggal, Nimas?" "Saya tinggal di sini menjadi tamu Bibi Wiji selama 3 hari, Ki Lurah." "Sudah 3 hari? Mengapa aku tidak tahu? Kalau aku tahu, tentu Andika kujadikan tamuku yang kami hormati, tinggal di kamar terbaik dalam rumah kami." Maya Dewi tidak menjawab. Ki Lurah Samin itu sudah mulai merayu dan kalau diberi hati, tentu akan semakin berani. Ia diam saja sambil menundukkan mukanya.
Ki Lurah Samin lalu menghampiri pintu depan pondok dan berteriak ke dalam. Hei, Nyi Wiji, aku datang. Keluarlah engkau. Dari dalam terdengar suara Nyi Wiji menjawab dan segera tampak wanita itu keluar dari pondok. Aduh, kiranya Ki Lurah yang datang. Mohon maaf, Ki Lurah, saya tidak tahu bahwa panjenengan, Andika, Paduka, yang rawuh, datang. Perintah apakah yang harus saya lakukan, Ki Lurah? Nyi Wiji berkata dengan sikap ramah yang tidak wajar, keramahan dibuat karena takut. Nyi Wiji, engkau ini bagaimana sih? Ada tamu yang begini cantik jelita seperti bidadari, mengapa tidak memberitahu padaku? Keluargamu kah Nimas Maya Dewi ini? Ampun, Ki Lurah. Nak Maya Dewi ini bukan sanak keluarga saya. Bahkan sebelumnya saya tidak pernah mengenalnya. Ia datang sebagai tamu dan ingin mondok beberapa hari di rumah saya. Ia tinggal di sini selama 3 hari 3 malam dan pagi ini sudah akan pergi meninggalkan rumah saya, Ki Lurah. Meninggalkan tempat ini. Nimas, Andika hendak pergi kemanakah? Tanya Ki Lurah Samin sambil menatap tajam wajah Maya Dewi yang baginya tampak semakin lama semakin menggairahkan itu. Hendak melanjutkan perantauan saya, Ki Lurah. Merantau? Seorang wanita cantik jelita seperti Andika ini merantau? Di manakah rumah Andika? Maya Dewi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya rumah. Aduh kasihan. Di mana keluargamu? Dan, suamimu. Maya Dewi tetap tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hidup sebatang kara. Sepasang mata Ki Lurah Samin terbelalak, lalu bersinar gembira. Ah, kalau begitu sungguh tidak adil. Seorang wanita secantik bidadari seperti Andika ini sepatutnya tinggal di dalam istana, dipuja dan dihormati semua orang. Nimas Maya Dewi, kalau begitu marilah Andika ikut aku. Andika pantas menjadi sisihanku, pendampingku, yang paling kusayang. Andika akan diperlakukan sebagai seorang permaisuri, dipuja dan dihormati orang seluruh dusun Waru, akan kusayangi dan kusanjung sebagai mustika. Marilah, Nimas, kuboyong ke dalam gedungku. Maya Dewi tersenyum geli. Melihat tingkah Ki Lurah Samin, ia merasa seperti sedang nonton seorang dagelan, pelawak, bergaya di atas panggung ketoprak. Terima kasih Ki Lurah, atas kebaikan hati dan tawaran Andika. Akan tetapi maaf, saya tidak dapat menerimanya karena saya lebih suka hidup sendirian dan merantau. Nimas Maya Dewi. Apa enaknya hidup sendirian dan merantau, tak menentu tempat tinggalmu dan hidup serba kurang dan sukar. Kalau engkau menjadi sisihanku, beberapa almari penuh pakaian baru dan indah siap kau pakai, makanan apapun yang kau kehendaki, akan tersedia, gedung yang paling indah di dusun ini akan menjadi tempat tinggalmu. Sudah cukup terpenuhi dengan baik sandang pangan dan papan bagimu. Ditambah lagi kasih sayang dariku, sanjungan dan penghormatan dari seluruh warga dusun Waru. Nah, apalagi yang kurang bagi kehidupan seorang wanita? Maya Dewi tersenyum, manis sekali. Diam-diam ia merasa iba kepada laki-laki ini. Pria seperti ini, seperti yang telah banyak dikenalnya dahulu, adalah seorang hamba nafsu dan yang dikenal pria seperti ini hanyalah cinta nafsu berahi belaka. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Ki Lurah, kalau sebuah rumah tangga itu diumpamakan sepiring masakan, apa yang kau janjikan dan sediakan itu merupakan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang serba baik dan lengkap. Akan tetapi sayang, semua bahan masakan berikut bumbunya itu belum tentu menghasilkan sepiring masakan yang lezat. Mengapa tidak? Kalau sayur-mayurnya, dagingnya, dan bumbunya lengkap, bagaimana hasilnya tidak lezat? Kalau sandang, pangan, papan dan segala perlengkapannya sudah kusiapkan untukmu, bagaimana mungkin hidupmu tidak akan senang? Andika lupa satu bumbu yang terpenting bagi masakan itu. Tanpa bumbu yang satu ini, masakan itu tidak akan enak dimakan, Ki Lurah. Bumbu apa itu? Garam. Tentu saja. Akan tetapi apa maksudmu dengan sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga? Garam itu adalah cinta kasih, Ki Lurah. Kalau itu, aku sudah menyediakan segudang. Aku akan membanjirimu dengan cinta kasih dariku yang segudang banyaknya. Jangan khawatir, Nimas Maya Dewi. Aku bersumpah, aku sungguh cinta kepadamu. Cinta kasih tidak mungkin menghasilkan kebahagiaan kalau hanya sepihak, Ki Lurah. Mungkin Andika mencintaku, akan tetapi sayang,
Aku tidak mencintamu seperti yang Andika maksudkan.